Shalom. Ketemu lagi hari ini, video hari ini. Saya pengen break jadi nggak bisa banyak message terus. Ada ini temen, oh ya, ada temen saya yang ngirimin kemarin. Saya lupa kemarin udah habis ya upload video, saya baru terima message dari temen. Ada temen minta doain apa Pastor Andi Simon di Balikpapan katanya kena corona sakit, minta didoain gitu ya. Ya kita doain sesama umat. Saya cek juga, saya lihat oh dia ini ya penyembuh jalanan gitu ya. Dia diberikan kemampuan untuk menyembuhkan gitu ya. Ya masing-masing lah, Tuhan pakai tiap ini beda-beda gitu ya. Ya harus kita doain. Kalau hamba-hamba Tuhan gitu yang bekerja di ladang Tuhan harus kita doain gitu ya. Nah, saya buat video hari ini tuh ngajak kalian yang udah ngikut YouTube saya kan, kita sama-sama doain pendeta Pastor Simon supaya cepat sembuh ya. Harus dijamah Tuhan karena Tuhan masih harus pakai dia. Masih banyak umat-umat yang butuh pertolongannya disembuhkan gitu ya. Saya kemarin pas terima WA dari teman, karena teman saya pengen kesana berobat, cuma katanya corona nggak boleh katanya kan, ditunda. Jadi dia temen, wah kalau pendeta Simonnya apa-apa gimana, gue belum diiniin katanya, tolong doain gitu kan. Ya udah kita doain bareng-bareng saya bilang ya. Terus teman saya juga nanya, apa betul nggak katanya Pak Pendeta Andi Simon tuh, ada yang pendeta bilang itu kuasa God ini itu ada temen nanya gitu. Terus saya coba lihat itu benar. Jadi jangan ragu ya. Saya nggak kenal, saya baru tahu itu kemarin dikirim WA sama temen ya, yang namanya Pak Pastor Andi Simon di Balikpapan. Jadi teman saya nanya apa benar dia ini dipakai Tuhan. Benar. Dia penyembuhannya itu dari kuasa Tuhan ya. Jadi jangan dengar yang orang-orang lain yang bilang dia ini itu. Ada aja pendeta juga ada yang sirik kok, hatinya nggak benar, atau yang lain-lain yang ngujat. Itu benar. Jadi saya kasih tahu, saya nggak kenal mereka, saya nggak kenal pendeta Gilbert, saya nggak kenal Tony Dowd, saya nggak kenal Andi Simon, tapi saya boleh bilang mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Jangan diragukan, jangan banyak dengar orang ya. Jadi kalian yang ikut video saya kan sudah mulai smart. Saya selalu ajarkan kalian selalu pakai logika dan cari kebenaran, bukan dengar katanya gitu ya. Saya dengar katanya, nggak boleh. Kita harus cari kebenaran dengan fakta-fakta, dengan proof gitu ya. Nah, jadi banyak saya lihat kayak pendeta Tony Dowd juga dikritik, dibilang apa gitu. Enggak, dia hamba Tuhan yang benar gitu. Itu yang dipakai Tuhan. Jadi dia bertemu Tuhan itu apa yang diceritakan, saya lihat video itu benar. Dengan pengalaman saya dengan Tuhan, saya nyatakan tidak ada sedikit pun kebohongan dari kesaksian pendeta Tony Dowd itu ya. Itu untuk mengukuhkan kalian lagi supaya percaya, jangan terpengaruh sama yang lain-lain. Pendeta Gilbert juga selama ini saya lihat diserang, kasihan, tapi dia bekerja terus di ladang Tuhan. Kita doakan Pak Gilbert juga ini ya, terus disertai, diberkatin gitu. Saya nggak kenal mereka, tapi saya tahu mereka dipakai Tuhan juga. Jadi masing-masing punya cara Tuhan pakai ya. Kita nggak boleh hujat. Saya kan selalu ngomong, dari kalian kenal video saya selalu ingatkan kita harus bow down, nggak boleh jari kita hati-hati, ucapan juga hati-hati gitu ya. Supaya Pak, kita juga bersih, kudus. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar kok, saya masih terus belajar, memperbarui diri, memperbaiki diri, ya kan? Jadi pertama itu saya buat video hari ini, saya minta kita sama-sama doain ya. Terus karena Tuhan masih harus pakai Pastor Simon, masih banyak orang-orang yang tidak mampu yang harus disembuhkan. Mereka berharap, saya juga sedih lihatnya ya. Terus hari ini baru 2 jam, sejam setengah yang lalu saya dapat juga kiriman link dari Mbak Ita ya, Mbak Ita Sani.
soal para kadrun di Jepang itu yang datang ke, nggak apa-apa, saya udah lihat kok videonya Mbak Ita kan. Kalau orang-orang Indonesia di Kristen di gereja Indo semua kuat kok, nggak gampang terpengaruh gitu ya, nggak apa-apa. Karena saya pernah berapa kali ke gereja orang Indo gitu. Saya kurang bergaul sama mereka karena di sini orang agak ego gitu, selfish ya. Saya kurang ini, saya lebih comfortable, lebih seneng sama orang luar juga karena saya selalu di luar negeri, saya lebih sering di gereja orang luar. Pertama, kenapa? Saya ngerti betul kalau di Indo, saya stick di komunitas Indo. Kalau ada masalah nggak ini gitu. Apalagi di luar negeri ada hukum gitu ya. Jadi saya selalu di gereja. Kalau waktu di Amerika saya suka di gereja orang Bulek ya, nggak banyak masalah gitu ya, nggak ada gosip, nggak ada ini itu. Juga pendetanya naik pesawat sama-sama, kalau kita mau terbang ekonomi, jangan pendeta mau kelas bisnis, kita umatnya disuruh 10% naik ekonomi kan, itu banyak dulu ya. Ya, jadi banyak aneh-aneh. Makanya saya bilang saya nggak pengikut siapa, saya pengikut Tuhan Yesus, saya punya pola pikir sendiri yang dituntun oleh Roh Kudus. Saya nggak mau dengar banyak orang, saya begitu dapat sesuatu saya cari sendiri, ataupun cara pola saya kerja itu kalau saya dapat penglihatan dari Tuhan, dari Roh Kudus pun kadang kalau yang nggak jelas harus saya tafsir, saya nyari, udah saya lihat, saya cari evidensinya, buktinya gitu ya, cari ininya gitu. Itu cara saya gitu. Kadang ada yang jelas langsung waktunya ininya gitu kan, kadang ada yang karena mungkin masih rahasia Tuhan, cuma dikasih gambaran, suruh saya kirim message untuk ingatkan gitu ya. Itu jadi Mbak Ita Sani, terima kasih udah ngingetin. Nggak apa-apa, orang Indo kita sini aman. Saya juga orangnya nggak bakal mau ngubris mereka, saya nggak diganggu, saya juga nggak ganggu orang kok. Tapi kalau saya disentuh, ya kita kirim dia pulang ya kan, baru dia kenal kita siapa gitu nanti kan. Atau kita kirim ke Korea Utara, kasih sama Kim Jong Un. Ya kan, mau pakai ilmu kebal nggak ada ya kan. Saya lihat itu ada temen kirim pos kan, kayak kebal-kebal di foto, saya kasih toto, mah kebal-kebal gampang, kasih plastik. Apaan plastik? Lu tutup nggak bisa napas, pasti mati gua bilang ya kan. Karena apa? Jin itu juga api butuh udara, oksigen ya. Jadi nggak perlu takut-takut juga orang-orang kebal ini tuh. Polisi paling gampang, polisi juga udah tahu teknik-teknik nangkap orang kebal tuh ya kan. Kata kebal ini kebal itu, lu celup dalam air, mati nggak dia? Mati kalau nggak ada udara. Karena apa? Sehebat-hebatnya jin, Tuhan ciptakan itu dari api butuh oksigen. Nah walaupun jin itu di badan kamu semili pun dia butuh udara. Kalau nggak ada udara dikedapin, lari keluar setannya, jinnya, orangnya mati ya. Jadi gampang kok ngadapi orang kebal, lu tangkap, lu celupin ke sumur, ke laut, ke sungai. Ya kan. Jadi nggak ada yang gitu-gitu, saya nggak peduli ya. Jadi kaum kadrun tuh nggak jalan sama kita. Yang penting kita juga cuek sama mereka, nggak peduli gitu kan. Ada, saya tahu kaum kadrun ada sedikit komunitasnya gitu kan, nggak ngaruh lah, mana bisa ngaruh ke kita. Pola pikir kita kuat ya kan. Terus ini, nah saya udah ingatkan buat kalian, ada nggak dari minggu kemarin saya suruh sebarkan teman-teman gereja supaya mereka berhenti merokok. Bagi yang minum tua atau suka minuman keras, berhenti ya kan. Suruh belajar invest. Jangan pikir kamu miskin bisa invest, buka akun, modal HP di Indodax, pelan-pelan tanam itu BitTorrent, bukti kan? Hari ini berapa kali lipat itu. Jadi misal kalian nabung tuh ya 5.000, 10.000, kalian ke BitTorrent itu, suatu saat begitu dia pump, kalian dapat hasilnya berlipat gitu. Hari ini 200 berapa 30% saya lihat tadi. Gila nggak? Jadi kalau kalian misalnya nabung 5.000, 10.000,
setahun ya, udah berapa duit tuh, tiba-tiba dia pam, wah jadi tuh tanpa kalian rasa, ya kan? Daripada uang kalian ngerokok itu, saya bekas perokok berat, saya juga baru berhenti kan, dia nyesel. Kita ngerokok tuh bakar rumah loh, ya. Saya kalau nggak ngerokok dulu, udah berapa rumah saya bakar. Bayangin tuh, saya waktu hidup di luar negeri, di New York satu bungkus Marlboro $11, kalikan duit Indo. Di Inggris lebih mahal lagi, 10 pound 50 sen. Waktu dulu, waktu zaman saya itu 1 pound 22.000, satu bungkus rokok 230 gitu. Saya sehari satu bungkus, kalau lagi off 2 bungkus. Bayangin saya berapa juta sebulan saya bakar duit itu, kan goblok. Nah ini dari pengalaman saya ini, saya nggak mau ini. Nah ada kesempatan, makanya saya suruh kalian yang istri suami ngerokok, sekarang kalian jewer, suruh jangan, tabung duit itu untuk masa depan anak gitu, supaya anak-anak nanti untuk biaya kuliah ada, untuk kalian sendiri untuk nanti hari tua ada kan, belajar investasi. Itu niat saya buat video ini. Orang Kristen harus pintar sekarang ya, terutama nanti lah saya hari Sabtu ini saya upload satu video lagi, saya mau jelaskan kenapa kita orang Kristen di Indonesia harus belajar investasi. Apa misi saya, tujuan saya buat video selama ini suruh kalian investasi. Saya akan jelaskan lebih detail di video yang akan datang hari Sabtu saya upload. Nah itu pun untuk kalangan kita sendiri Kristen. Saya nggak bakal bahas cryptocurrency next video hari Sabtu. Jadi hari ini siapa yang nonton video nunggu saya ngomong mau invest crypto apa, hari ini doang terakhir untuk kalian dengar. Nanti next kalian nggak perlu ikutin karena itu video untuk kalangan sendiri Sabtu ya. Untuk Kristen kenapa harus investasi saya jelaskan di situ nanti ya. Jadi yang jelasnya video hari ini saya buat, saya minta kalian ya, David atau siapapun umat Kristen, waktu kalian ke gereja kasih tahu mereka ya, invest ini, invest, jangan ngerokok, jangan minum tua lagi. Kalau orang Batak di Medan hangout ya kan, jangan buang-buang. Kalau yang Ambon, Manado yang suka minum mabuk gitu, jangan lagi. Papua kan, daerah timur siapapun, simpanlah, belajar invest lah supaya kalian bisa lepas yang namanya dari kata miskin gitu ya. Terus juga banyak niat saya tuh supaya kalian belajar, supaya kalian bisa aktif, bisa dukung, apalagi kalian yang di pelosok-pelosok gitu ya. Gereja-gereja kecil butuh dana. Kalau di kota-kota banyak orang kaya bisa support gitu ya. Kalau kalian yang di agak kampung, gereja kecil, kadang nggak ada yang support kasih. Maka saya mau ajarin kalian invest supaya kalian kita ambil part. Ada Laskar Kristus yang mereka hidup susah karena mereka harus istilah di laga perang gitu. Nah kita ambil part, saya mau ajak kalian yang lihat video saya, ambil part yang bagian kita pengolah dana, supporter gitu ya. Tuhan Yesus dia milih murid aja, itu masing-masing ada tugasnya gitu. Ada si Matius, dia dari tukang pajak ya, itu nanti ngatur keuangan untuk pajak ini tuh, karena Tuhan Yesus juga bayar pajak, kena teks dia dari ini kekaisaran kan, banyak yang sumbang itu. Nah yang ngatur keuangan siapa? Si Yudas. Yudas kita harus pelajari juga, walaupun dia ini ya jatuh dalam dosa, dia jual Yesus dengan 300 perak ya, cuma perak, bayangin tuh dulu ya, 30 tel perak atau 3, saya lupa ya, lebih kurang gitu ya. Dia semua pintar ngolah duit, cuma tamak. Jadi kita belajar Yudas, ambil pintar ngolah duitnya gitu, belajar, tapi harus buang ketamakan. Ini dosa. Kita harus kalahkan ini. Maka saya ngajarin video ini supaya gimana, selalu syukur, dapat berapa berkat terima, nggak boleh tamak, dan move untuk next gitu, investasi. So, banyak pikiran positif saya itu pengen kalian belajar. Tapi hari ini udah tebuk, saya doa sama Tuhan loh, bener BTT ini saya doa berapa hari, Tuhan move supaya ada bukti gitu ya. Kalian boleh lihat ya, itu BTT udah 2 tahun lebih nggak pam, nggak ada ini tuh, orang ragu. Saya tahu kalian saya suruh invest juga ragu gitu, tapi saya mau buktikan sama kalian gitu ya. Jadi udah ada bukti gitu. Ke depannya saya harap kalian siapapun yang nonton video ini, kalian juga ke gereja sebarkan, kasih tahu gitu kan, supaya ini juga obat krisis tuh hampir setiap 10 tahun datang sekali gitu. Jadi
harus prepare gitu, ya. Dan ini uang-uang kecil tapi suatu saat bermanfaat gitu. Dan dengan belajar investasi, kalau kita bisa bangun ekonomi stabil, bukan aja untuk kita juga terus bisa mendukung misi Tuhan. Jujur saya kayak sekarang ya, kalian lihat video saya udah tahu, terakhir bulan 12 saya invest platinum saya, jadi untung saya jual, saya masih bisa beri perpuluhan. Orang banyak krisis nggak bisa kasih perpuluhan, saya masih bisa kasih. Karena apa? Nah itu, saya hidup disiplin, saya belajar invest, terus selalu doa ikut sertakan Tuhan. Jadi semua, apapun yang saya jalani, selalu Tuhan berkati dengan niat tulus. Dan karena apapun saya dapat, saya juga untuk misi Tuhan juga, saya dukung juga. Saya masih bisa bantu. Kemarin kita punya gereja untuk ada misionaris ke yang di Ghana, ya, gereja Ghana katanya kekurangan dana corona, kita bantu kok, kita sumbang tetekkan bantu, udah siap tuh gereja sekarang, ya. Nah itu yang ingin saya, kita belajar semua, apalagi kalian yang di kampung-kampung, ya, donatur kurang untuk gereja di. Nah kalian sebagai umat belajar, jadi kalau ekonomi kalian kuat, kalian bisa nopang terus gitu, dan bisa bantu-bantu para misionaris gitu. Ya, mereka banyak sekarang, lihat tuh situs-situs semua minta sumbangan, minta dana kan, karena mereka nggak ngerti ngolah duit. Nah mulai sekarang pelajarilah, ya. Ini salah satu misi saya pengen umat Kristen ke depan itu harus apa, ekonomi stabil, harus pintar, ya. Jadi kita bisa terus dukung pekerjaan Tuhan, karena nggak bisa kita tampikan, dunia ini memang butuh duit, tapi duit tidak boleh kontrol kita. Kita yang harus ngatur, kita yang arahkan ke positif. Sama seperti pisau. Duit itu seperti pisau juga. Kalau pisau itu untuk saya pakai bagus, motong sayur untuk masak, bagus. Kalau pisau itu saya buat tikam orang, jadi dosa, ya kan? Nah, duit juga begitu di tangan kita. Tuhan berikan berkat. Kita yang harus pintar-pintar ngolahnya, ya. Nah, jadi saya udah ada bukti nih, BTT, ya, saya buat video supaya kalian nanti teman-teman di gereja sebarkan, terutama anak-anak muda, ajar belajar untuk dari muda sampai tua deh, suruh nabung, berhenti merokok, berhenti buang-buang duit, ya kan, nggak ada guna, bangun investasi untuk masa depan gitu, untuk nunjang juga pekerjaan Tuhan. Maturia, diakonia bisa kita lakukan kalau keadaan ekonomi kita kuat, apalagi krisis sekarang. Ya, itu pesan saya hari ini. Terima kasih Mbak Baita. Jangan lupa doa kita kuat untuk Pastor Simon supaya dia bisa bekerja lagi untuk menjamah tiap-tiap umat yang butuh pertolongannya. Ya, salam Syario dari Tokyo. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita. Jangan pernah takut. Ini buktinya melalui saya. Bukan saya akan nasihatin, bukan. Tuhan cuma pakai saya, dengan mulut saya kasih tahu kalian, kasih rezeki kalian. Walaupun saat resesi, begitulah besarnya Tuhan menyayangi kalian, masih diberi rezeki. Ucaplah syukur selalu, bukan pada saya, tapi Dia, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Firman-Nya terus menggenapi, apapun keadaan, Dia pesan kita jangan takut, itu buktinya. Ya, jadi hari ini video saya sampai di sini. Kira-kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, iman kalian juga terbangun, rezeki juga datang, berkat juga datang, dan terus berbuat baik juga kalian. Dari saya untuk kalian, kalian ke orang lain, sebarkan gitu ya. Ya, oke. Sampai di video yang akan datang. Tuhan Yesus selalu berkati. Immanuel, haleluya.